Necromancers. Bab 84 sampai dengan 87. Bab 84, pengepungan dan penindasan Necromancer. Dia dan Slater mengobrol sebentar dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Langsung kembali ke tempat keramaian dan jangan nongkrong di luar. Saya kembali sedikit terlambat hari ini. Ada banyak pelanggan di pub saat ini. Kekacauan itu dipenuhi orang-orang kasar, jadi mereka kembali dan membuat semangkuk mie untuk diri mereka sendiri. Sekarang saya memiliki kondisi fisik yang baik, saya tidak takut makanan ini tidak bergizi. Saat makan mie instan, pengingat terus muncul. Dapatkan pengalaman +2. Panggilan, prajurit kerangka, pengalaman +3. Dapatkan pengalaman +2. Panggilan, prajurit kerangka, pengalaman +5. Dapatkan pengalaman. Sejak kembali ke kota Blackstone, pengalamanku tidak berhenti. Itu seharusnya adalah kerangka berkepala besar, memimpin tim kerangka untuk membersihkan zombie di dekatnya. Metode ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan sebelumnya. Tetapi kerangka lainnya yang memiliki jiwa tidak memiliki efek ini, dan kerangka biasa sama sekali tidak dapat menjalankan perintah. Sekarang tengkorak besar itu bisa dipecahkan. Dan efeknya bagus. Rasanya seperti duduk di rumah menghitung uang. Dia juga sepenuhnya menghilangkan caranya mengikuti kerangka untuk bertarung setiap hari. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mendapatkan lebih banyak kerangka berkepala besar dan kemudian keluar dan memimpin tim untuk melawan monster. Setelah makan mie instan, Wu Heng terus berlatih teknik pedang elang abu-abu. Pedang panjang di tangannya diayunkan lagi dan lagi, membuat gerakan lengkap. Dunia zombie, bengkel mobil. Pintu dan jendela tertutup rapat, membuat ruangan sedikit pengap. Apakah orang-orang dari bengkel mobil Xiaodong masih di sana? Pertanyaan datang dari pita frekuensi radio. Wang Ke, yang sedang duduk di meja, menoleh untuk melihat Li Yahong. Yang terakhir mengerutkan kening, mengambil telepon dan bertanya, "Ini bengkel mobil, apa yang bisa saya lakukan?" Mereka masih hidup. Astaga, aku bisa menerima ini. Apakah mereka yang membuat kerangka itu? Diam, kamu bisa mendengarku dari seberang. Di radio, terjadi diskusi yang riuh. Anda dapat mendengar kejutan dan diskusi tentang kerangka. Setelah beberapa detik hening, terdengar suara dari seberang sana bertanya lagi, "Apakah kamu melihat pertarungan antara kelompok kerangka dan kelompok mayat hari ini?" Li Yahong dan Wang Ke saling berpandangan. Selain mereka, ada orang lain yang melihat situasi di sini. "Aku melihatnya, agak jauh dari kita," jawab Li Yahong. "Tahukah kamu asal-muasal kerangka itu?" "Maksudku, apakah ada orang yang memiliki kekuatan super?" Keduanya sedikit terkejut. Kelompok orang ini seharusnya tidak berada terlalu jauh dari posisi pertempuran pada saat itu. Li Yahong berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Siapa yang akan mempelajari ini?" Tetapi mereka benar-benar tidak berani berbicara omong kosong tentang masalah ini. Bagaimanapun, mereka hidup di bawah perlindungan kerangka, dan dia tidak berani berbicara omong kosong tanpa izin pihak lain. Ada keheningan singkat di sisi lain lagi. "Kerangka itu agak berbahaya, jadi berhati-hatilah." "Terima kasih, kami akan berhati-hati." Kemudian, orang lain melanjutkan, "Apakah Anda punya cukup makanan?" Li Yahong segera menjadi waspada. "Makanannya sekarang adalah emas. Ada apa? Jika kamu punya makanan, kita bisa melakukan pertukaran." Kedua tempat pengungsian tersebut letaknya tidak berjauhan. Mereka sudah sepakat satu sama lain dan sebenarnya bisa melakukan pertukaran atau transaksi. "Apa yang kamu inginkan sebagai imbalannya?" "Saya punya obat di sini yang bisa ditukar. Dalam hal ini, obat juga sangat diperlukan. Kami tidak membutuhkan." Pihak lain tidak menyangka akan menolak dengan tegas, dan terdiam lagi. Kemudian dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Li Yahong merasa geli dan berkata, "Hubungi kami setelah Anda memikirkannya." Sisi lain terdiam lagi. Tepat ketika Li Yahong meletakkan mikrofon dan hendak pergi, sebuah suara terdengar lagi dari radio.
Ini penjara di selatan kota. Jika Anda punya makanan, kita bisa menukarnya. Li Yahong merasa dia tidak bisa membicarakan masalah makanan, jadi dia segera berubah pikiran, kami tidak punya banyak makanan di sini. Kita bisa menukarnya dengan pistol, senapan, atau senapan sniper. Li Yahong terkejut, namun dia tetap berkata, jika kami menemukan cukup makanan, kami akan menukarnya dengan Anda. Bagus. Keesokan harinya, Wu Heng bangun di pagi hari. Setelah sarapan, pergilah ke dunia zombie. Di ruang terbuka di tengah masyarakat, terdapat tumpukan mayat yang lebih tinggi. Pertempuran kemarin dengan mayat, semua mayat bertumpuk di sini. Wu Heng meliriknya dan langsung melepaskan Dead Corps Battlefield. Sekelompok besar kerangka langsung berdiri dan berjalan menuju antrian di samping. Minumlah 2 teguk obat, terus lepaskan keterampilan, dan tingkatkan jumlah kerangka. Untuk dunia sihir lainnya, dia adalah ahli nujum yang paling membutuhkan tentara. Pada siang hari, Li Yahong bergegas mendekat. Dia langsung berkata, kemarin, seseorang di radio bertanya tentang kerangka itu. Sepertinya dia melihat pertarungan dengan zombie. Tidak menemukan apapun. Tidak. Aku bertanya apakah dia orang yang memiliki kekuatan super. Aku bilang aku tidak tahu, jadi aku tidak menyebutkannya lagi. Yah, jangan ungkapkan dulu pada siapapun. Li Yahong melanjutkan, masih ada orang yang ingin menukar makanan dan mengatakan ingin menukar senapan. Mendengar ini, Wu Heng menoleh ke arahnya dan bertanya, di mana itu? Penjara Chengnan. Agak jauh, mari kita bicarakan lagi nanti. Bagus. Li Yahong pergi, dan Wu Heng terus kembali ke komunitas dan mengubah tumpukan mayat. Sore hari, kembali ke kota Blackstone. Begitu saya keluar dari gerbang batas, saya melihat surat itu di bawah celah pintu. Dikatakan bahwa asosiasi mempunyai tugas, jadi pergilah ke asosiasi profesi. Apakah ada tugas lagi? Tampaknya sejak terakhir kali kultus hukuman ilahi diluncurkan, tim keempat belum diberi tugas apapun. Saya membuat semangkuk mie lagi untuk mengisi perut saya, dan kemudian mulai memasukkan barang-barang yang ingin saya bawa ke dalam ransel saya. Majalahnya penuh dan ada banyak majalah cadangan. Ketika semuanya sudah siap, Wu Heng membawa Basen keluar dari kediamannya dan menuju ke asosiasi profesional. Memasuki aula, 3 tim lainnya berkumpul di aula. Sepertinya aksi kolektif lainnya. Wu Heng melihat posisi tim keempat dan langsung berjalan. Alteluk dan Kavina berdiri di samping dan menunggu. Yuri sedang memegang sesuatu dan bersandar di dinding sambil melihat sekeliling dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kapten, haruskah kita menjaga rumah? Wu Heng mendekat dan berkata. Outlook mengerutkan kening, memahami apa yang dia maksud dengan menjaga rumah. Kemudian dia berkata, saya akan mendengarkan pengaturan Diaken. Tidak jelas apa tugasnya. Oh oke. Wu Heng berdiri di samping dan menunggu. Yuli menghampiri dan berkata, jangan takut, aku akan melindungimu jika waktunya tiba. Kami hanya mempunyai sedikit orang dan dimungkinkan untuk menjaga rumah. Seperti terakhir kali, bukankah lebih berbahaya jika tetap tinggal? Wu Heng tertegun. Sepertinya masuk akal. Tidak lama kemudian, Diakon Yat dan Subdiakon Slater keluar dari satu sisi. Anggota tim berhenti mengobrol, dan aula seketika menjadi sunyi. Deacon berkata, kota Blackstone menerima berita dan menemukan jejak necromancer. Kita perlu berkoordinasi dengan penjaga untuk membunuhnya. Kita tidak perlu bertahan hidup. Semua orang tercengang, dan beberapa dari mereka bahkan kembali menatap Wu Heng. Tampaknya mengamati ekspresinya. Wu Heng tidak menyipitkan matanya dan tidak melihat orang lain. Apa hubungan ahli nujum lain dengan saya? Saya bisa mematuhi hukum. Diakon itu melambaikan tangannya dan semua orang mengikuti dan berjalan keluar. Tidak disebutkan orang-orang dalam asosiasi tertinggal. Sepertinya ada pengaturan lain. Setiap tim kecil bertemu dengan penjaga di luar dan bergegas keluar bersama. Saat malam tiba, tim meninggalkan kota dengan gagah berani. Bergegaslah ke rumah terpencil di timur. Mendekati tujuan, tim mulai melambat,
dan pada saat yang sama, seorang penjaga hutan yang mengenakan baju kulit berjalan keluar dari hutan yang gelap. Dia berbisik, targetnya ada di dalam, dan sampai sekarang belum pernah keluar. Slater tampak serius dan berkata dengan lembut, "Apakah aku tidak memperhatikanmu? Jangan khawatir, kamu pasti tidak memperhatikanku." Penjaga hutan meyakinkannya sambil menepuk dadanya. Karena Yuli, Wu Heng mengikutinya. Mendengar percakapan keduanya, aku merasakan firasat buruk di hatiku. Slater mengangguk dan kembali ke belakang untuk menjelaskan situasinya kepada Diaken dan beberapa komandan penjaga. Segera kembali lagi. Dia memberi perintah langsung, serang, kepung, dan jangan biarkan siapapun hidup. Hore! Semua orang langsung bertindak dan segera berlari menuju manor di depan. Babak 85, Bangkai Mayat Hidup. Hore! Kawanan burung terbang ke langit, memimpin penerbangan menuju istana. Para penjaga dan tim profesional dengan cepat mendekati gerbang besi berlubang di istana. Rumah itu gelap dan sunyi. Pemimpin penjaga melirik penjaga hutan di sampingnya. Penjaga hutan mengendalikan burung itu untuk berputar di atas dan berkata, "Tidak ada bahaya di halaman." Melambaikan tangannya di belakangnya. Segera, seorang pria yang mengenakan armor kulit dan pedang pendek yang tergantung di pinggangnya maju ke depan dan mulai memainkan kunci pintu besi. Dengan suara yang jernih, pintu terbuka sebagai tanggapan. Komandan melambaikan tangannya sedikit, dan para penjaga dengan cepat masuk ke dalam istana dan mengepung kastil batu di tengahnya. Anggota tim profesional juga segera menindaklanjutinya, dan mereka semua siap berperang. Selamat datang teman-teman dari Blackstone. Balkon di lantai 2 kastil batu diterangi cahaya obor. Sosok dengan tinggi sedang mengenakan jubah hitam muncul di depan semua orang. Tangan di pagar batu balkon dengan kedua tangan. Dia melihat ke bawah ke arah kerumunan orang di bawah tanpa terkejut atau panik. Wu Heng mencondongkan tubuh ke sisi basen. Ahli nujum ini memang telah menemukannya sejak lama. Pria berjubah hitam memegang pagar batu dengan kedua tangannya dan melanjutkan, "Saya tahu tujuan perjalanan Anda, tetapi Anda telah menemukan target yang salah. Saya bukan ahli nujum yang Anda cari. Saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk." Wus gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin menembus langit. Dengan bunyi letupan, pukulan itu secara akurat mengenai dada pria berjubah hitam. Wu Heng terkejut dan tiba-tiba berbalik, dan melihat busur panjang di tangan seorang pria berbaju kulit berdiri di belakangnya di malam hari. Lihat ke balkon lagi. Laki-laki berjubah hitam itu terkena anak panah di bagian dada, dan tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke belakang. Namun tangannya masih berpegangan pada pagar batu di depannya, dan tubuhnya dalam posisi yang aneh. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang, pria berjubah hitam itu perlahan berdiri tegak dan mematahkan batang panah di dadanya. Sebagian anak panah masih tertinggal di tubuh. Lawan, pengganti, atau konstitusi khusus. Mereka belum mati. Pria berjubah hitam mengalihkan pandangannya ke semua orang lagi, dan suaranya menjadi semakin dingin. "Sepertinya kalian berencana mencari kambing hitam, jadi kalian semua tinggal dan menjadi pelayanku." Detik berikutnya, tanah di manor mulai bergetar hebat. Tangan yang berbintik-bintik dan ditutupi daging busuk muncul dari tanah. Padat, seperti rebung yang tumbuh di seluruh tanah. "Bunuh dia!" Perintah Yat lagi. Desir-desir-desir gelombang. Panah dan busur ditembakkan ke lantai 2 berkeping-keping. Pria berjubah hitam mundur ke dalam kastil batu dan berkata pada saat yang sama, "Nikmati pesta pembunuhan ini." Sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Mayat busuk dengan daging dan darah berbintik-bintik menutupi seluruh istana. Di bawah pengawasan kota Blackstone, begitu banyak mayat telah dikumpulkan. "Slater, komandan penjaga, masuklah bersamaku dan bunuh ahli nujum itu secara langsung. Orang-orang lainnya akan membersihkan mayat di istana dan menutup area sekitarnya untuk mencegah orang yang mencurigakan melarikan diri." "Oke." Semua orang mengangguk dan bertindak sesuai perintah. Yat dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke gerbang kastil batu. Bang 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 gelombang.
Suara langkah kaki yang membosankan terdengar. 4 monster humanoid besar perlahan turun dari lantai 2 kastil batu. Tingginya hampir 4 meter, dengan lengan ramping melewati lutut, kuku panjang dan tajam seperti pisau tajam, mulut penuh gigi tajam, dan mata putih abu-abu tanpa pupil. Itu bangkai troll. Slater mengingatkan dengan lembut. Orang-orang lainnya mengangguk. Di puncak koridor, pria berjubah hitam berjalan perlahan di belakang mayat troll. Slater, pembisik masyarakat, aku tidak akan menghancurkan tubuhmu ini, setidaknya sampai kamu membusuk. Lakukan. Yat mengerang pelan, mengarahkan tongkat kayu di tangannya, dan sinar energi terbentuk dan melesat ke depan. Tubuh bangkai troll di sisi berlawanan terkena, dan potongan besar bangkai meledak, memperlihatkan organ dalam yang lebih busuk di dalamnya. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga melakukan tindakan pada saat yang bersamaan. Pertempuran jarak dekat dengan cepat bergegas menuju tangga dengan senjata di tangan. Serahkan busur dan anak panah dari jarak jauh, anak panah itu mengaum di udara dan menembak ke arah sasaran. 2 mayat tinggi membusuk yang menjaga tangga, lengan tebal mereka melambai lebar, menghantam orang-orang yang bergegas ke arah mereka. Pria berjubah hitam di belakang menghindari anak panah yang datang, dan tongkat di tangannya juga mengembunkan sinar sihir dan meledak ke arah yang berlawanan. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh di kastil. Di luar kastil, anggota pengawal dan pasukan profesional bertarung dengan kekuatan yang merangkak keluar. Suara perkelahian dan suara pedang yang menusuk daging memenuhi seluruh halaman. Beberapa orang terus jatuh ke tanah setelah terkena pedang, mengerang satu demi satu. Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan panah sihir, menjatuhkan 3 mayat di depannya ke tanah. Basen berlari dengan cepat, menusuk tengkorak dengan pisau pendek di sepanjang rongga mata, dan membunuhnya. Mayat yang membusuk di sini berbeda dengan zombie. Meskipun dia juga tidak memiliki kecerdasan, dia bisa menggunakan senjata. Beberapa orang dengan level tinggi mungkin memiliki pekerjaan tetap. Itu adalah petugas necromantik yang arahnya berbeda dari kerangka Wu Heng sendiri. Meskipun mereka tidak sekuat anggota pengawal dan tim profesional, mereka harus ditangani dengan hati-hati. Aduh gelombang. Beruang coklat raksasa yang diubah Yuri menghempaskan mayat-mayat busuk satu persatu. Hancurkan sisa bangkai. Sial gelombang. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan Alteluk mengambil langkah ke depan, menggunakan pedang panjang di tangannya untuk memblokir pedang bangkai agar tidak menyerang beruang coklat. Hati-hati, beruang coklat itu mengangguk dan melambaikan kakinya lagi, membuang beberapa bangkai. Saat ini, Tulisa dari tim kedua melakukan pendekatan dengan orang-orang dari timnya sendiri. Bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Outlook menjawab, tidak apa-apa. Kedua tim berkumpul dan mulai membunuh mayat-mayat yang membusuk di sekitar mereka. Penjaga di samping lebih efisien dalam membunuh musuh. Bentuk formasi yang rapat untuk menahan lebih banyak beban. Pertempuran masih berlanjut, namun jumlah zombie busuk secara bertahap dimusnahkan oleh kota Blackstone. Bang 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 gelombang. Tepat ketika sebagian besar mayat yang membusuk terbunuh dan jatuh ke tanah. Mutasi terjadi lagi. Mayat-mayat itu meledak satu demi satu. Asap kuning tebal langsung memenuhi seluruh manor saat mayat itu meledak. Di bawah kabut kuning beracun, hampir pada saat yang bersamaan, semua penjaga dan anggota pasukan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Tubuh menunjukkan gejala keracunan dan kelemahan. Hati-hati, itu adalah ledakan jahat dari Necromancer, gasnya beracun. Itu tertulis di Necronomicon. Ahli nujum dapat menggunakan mayat untuk melepaskan racun dan mempengaruhi makhluk hidup. Sekarang tampaknya mantra ini dipasang di tubuh mayat yang membusuk, membentuk kombinasi keterampilan. Setelah jenazah mati, jenazah akan meledak dan mengeluarkan gas beracun tersebut. Aspek ini memiliki efek melepaskan gas beracun 2 kali lebih banyak dibandingkan kerangka. Mendengar perkataan Wu Heng, kedua tim mulai mencari cara untuk mencegah diri mereka menghirup gas beracun tersebut. Wu Heng menahan napas, segera membuka ranselnya,
mengeluarkan masker gas yang belum dibuka, segera merobek kemasan luarnya dan menaruhnya langsung di wajahnya. Saat mayat-mayat yang membusuk mati dan meledak satu demi satu, kabut menutupi seluruh istana. Babak 86, Fisik Abadi. Sulit untuk mendeteksi keberadaan temanmu bahkan dari jarak 3 meter. Basen, identifikasi lokasi anggota tim. Wu Heng meletakkan tangannya di bahu Basen dan bergegas maju bersama. Ada penjaga yang lemah dan jatuh ke tanah di sepanjang jalan. Hanya sedikit orang yang dapat membawa peralatan pelindung gas, dan masker gas tidak populer di dunia. Wu Heng dengan cepat menemukan anggota yang tersisa. Kavina memakai masker mulut gagak. Outlook dan beberapa orang lainnya dari tim kedua juga melepas syal dan menutup mulut dan hidung mereka. Keluar dulu, Wu Heng berkata langsung. Dalam situasi ini, mustahil untuk bertarung sama sekali. Bangkai tidak terpengaruh oleh gas beracun, dan makhluk hidup tidak dapat menahannya. Ahem gelombang, bibiku, batuk, ucap Yuri sambil terbatuk-batuk. Kamu akan mati, kembalikan kepada bibimu dan bibimu. Yuri mengabaikannya dan berubah menjadi burung gagak ketakutan, hendak terbang ke dalam. Wu Heng meraih kakinya dan berkata, kamu keluar dulu, dan saya akan pergi menemui wakil Diakon Qi dan yang lainnya. Yuli meliriknya dan mengangguk, oke. Setiap tim mulai mundur, dan kabut dipenuhi dengan suara teman yang menyeret di tanah. Wu Heng melanjutkan, pergi ke kastil batu dan lihatlah. Pegang bahu Basen dan dekati kastil batu. Aula kastil batu. Kabut beracun masuk dari pintu dan jendela, langsung memenuhi aula. Mereka yang bertarung memakai alat peraga atau melepaskan gulungan pelindung untuk memblokir kabut beracun. Namun hal itu tetap berdampak pada performa kekuatan. Klik gelombang. Macan tutul emas terlempar oleh bangkai troll, merusak pagar tangga, dan terjatuh. Segera setelah itu, bangkai troll itu memeluk kedua pemimpin penjaga, menuruni tangga, dan menabrak dinding di belakang dengan keras. Bangkai troll itu mengangkat lengannya yang tebal, melemparkan satu orang, lalu mengangkat lengannya untuk menghujani dada komandan penjaga yang tersisa. Pelindung dadanya penyok, darah mengalir dari mulut, dan dia terus batuk. Wajah beberapa orang berubah drastis. Mereka melihat rekan mereka akan dipukuli sampai mati, tapi sudah terlambat untuk bergegas. Pada saat ini, suara tembakan terdengar. Bang 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 gelombang. Peluru mengenai tubuh bangkai troll, menyebabkan tubuhnya sedikit terhuyung. Komandan yang sedang memuntahkan darah membuat gerakan sulit dan membuka jarak tertentu. Wu Heng memimpin Basen dan dengan cepat berlari ke aula. Suara tumpul terdengar dari balik topeng, pegang mayat-mayat membusuk ini. Diakon dan komandan segera bereaksi dan berlari menuju mayat troll itu lagi, menghentikan mereka mendekati tangga. Hah, pria berjubah hitam melihat sosok yang bergegas masuk. Ketika dia melihat baju besi kulit yang dikenakan oleh anggota asosiasi biasa, dia juga mencibir. Kamu hanya ingin pamer saat ini. Wu Heng tidak menjawab, dan sambil bergerak maju, dia mengganti majalahnya. Kemudian mulailah menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang. Peluru yang kuat ditembakkan ke sasaran satu demi satu. Dia menahan kata-kata berikutnya, dan tubuhnya terus mundur di bawah peluru.